Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Sayyidatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wal ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada shalihin sahabati wa tabi'in al-ulama il-amilin wa sanifin wal mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan muallimi hadal kitab risalatul muawanah al-habib Abdullah bin Alawil Haddad wa usulihim wa furu'ihim anallah yu'ni darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fit dini wa dunya wal akhirah syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti ya sira. Wa'lam lan ngerti ya sira. Ini masih dalam dinamika niat. Innahu setuhune kelakuan. Annahu setuhune kelakuan. Itu ya iku ya tasawwaru tinemu. Apa ayat cetami ayan to kumpul. Apa ayat tami ayan to ngumpulake fil amali ing dalem siji ing dalem amal al wahidi kang siji ngumpulake apa an-niyatu pira-pira niat apa niyatun pira-pira niat kathiratun kang akeh wayakuna lan nyento ono wayakuna lan nyento ono iku lil amali ketuwe wong kang amal likulli niyatin ketuwe saben-saben niat apa sawabun ganjaran tamun kang sampurna ketahuilah apabila seorang menyatukan beberapa niat artinya niat baiknya dalam satu amal perbuatan, maka ia akan memperoleh pahala yang sempurna, artinya pahala sebanyak niat yang diungkapkannya. Ini disebut istirokun niyah, menggabungkan beberapa niat dalam satu amal perbuatan. Misaluhu utawi contone madhkur. Misaluhu utawi contone madhkur minat ta'ati saking pira-pira ketaatan. Iku ayan wiyayen to niat sapa amil niat pikira atil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an. Contohnya dalam ibadah niat membaca Quran itu munajatallahi ing munajat maring Gusti Allah Ta'ala. Munajatallahi Ta'ala ing munajat maring Allah Ta'ala.
Fa innal qari'a mongko setuhune wong kang maca Al-Qur'an iku munajin, jeneng wong kang munajat Rabbahu ing pangerane qari. Jadi al-qari itu munajin, orang yang bermunajat. Jadi Al-Quran itu bisa dijadikan jembatan untuk terkabulnya satu doa. Makanya salah satu amal untuk membentengi diri dari virus-virus apapun, musibah-musibah apapun, salah satu amal kita adalah memperbanyak baca Quran. Utamanya ayat-ayat yang pada zaman Rasulullah itu untuk menghadapi berbagai macam musibah-musibah, cobaan-cobaan, tantangan-tantangan. Misalnya kayak ayat kursi, amanah Rasul, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan seterusnya. Dilihat dari segi musibahnya. Sehingga di sini dinyatakan bahwa orang yang beramal ketaatan membaca Al-Quran itu ya termasuk munajatallahi ta'ala. Karena Al-Qari itu munajin Rabbah. Orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang bermunajat kepada Allah. Al-Quran sebagai kalam Allah ketika dibaca oleh hambanya sebagai hudan lil muttaqin, maka orang itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wayan wiyalan yento niat sopo qari, wayan wiyalan yento niat sopo qari, niat istikhrajal ulumi, istikhrajal ulumi ing amrih metune pira-pira ilmu minal Qur'ani sangking Al-Qur'an. Wayan wiyalan yen niat sapa qari niat istikhrajal ulumi ing amrih metune pira-pira ilmu minal Qur'ani sangking Al-Qur'an. Fa innahu mongko setuhune Al-Qur'an iku makdanuha, nggon sumbere ilmu, iku makdanuha nggon sumbere ilmu, iku makdanuha nggon sumbere pira-pira ilmu. Niat yang pertama, orang membaca Al-Quran ingin mendapatkan berbagai macam ilmu dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu makdanuha, sumber dari berbagai macam info keilmuan. Ilmu apa ae ya disentuh oleh Quran. Jadi kalau ya Allah, kula niat maos Quran supados angsal ilmu saking Al-Quran. Niat begitu tuh boleh. Dan niat seperti itu baik. Malah nek kepengin golek ilmu apapun, enggak patek maca Quran itu biasanya angfaknya enggak patek, setrume enggak patek. Tengah Al-Quran diwaca terus mungkin setrume ilmu yang liya-liya niku nyambung. Niku barokahe Quran. Di samping niku wayan wiyalan yento niat sapa qari. Wayan wiyalan yento niat sapa qari. Naf'al mustami'ina
naf'al mustami'ina ing amrih manfaat ing wong kang padha amrih ngrungokake. Naf'al mustami'ina ing amrih manfaat maring wong kang padha amrih ngrungokake. Wasami'ina lan wong kang padha ngrungu. Wasami'ina lan wong kang padha ngrungu. Niat maca Quran itu supaya diperdengarkan oleh orang. Karena orang yang mendengarkan Al-Quran itu juga dapat kebaikan. Makanya Al-Quran menyatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u la'allakum turhamun. Supaya kalian dengan mendengarkan baca Quran itu dirahmati Allah. Jadi sama niati, ya Allah kula maos Quran supados tiang-tiang sing ngrungokaken angsal rahmat panjenengan. Oleh atau orang yang tiba-tiba moro di tengah dalan untuk masjid anak wong maca Quran, anak wong mandek. Mandek kepengin ngrungokke orang-orang tasbih Quran misalnya. Kayak di jamek saat Yai Basori Alwi atau santri-santrinya menfasohah, para imam-imam langgar masjid dari jamek, lalu kita di rumah lewat radionya, lalu kita dengarkan, kita dapat ilmu fasohah, ya dapat rahmati Allah. Ila ghairi dzalik tumaqal liyane mengkono-mengkono madhkur. Ila ghairi dzalik tumaqal liyane mengkono-mengkono madhkur minan niyati nyatane saking pira-pira niat. Atau mau niati yang lain-lain, as-solihati kang soleh, al-hasanati kang bagus. Mau niati yang lain-lain juga boleh, ya Allah kula maos Al-Quran, mugi-mugi barokatul Quran jenengan paringi hidayah sedaya tiyang sak kampung niki. Ya Allah kula maos Quran nyuwun barokahipun Quran, mugi-mugi panjenengan paringi tetap iman Islam ihsan. Nah ini dawuh Kanjeng Nabi nek mantun maos Quran sampean ndonga apa wae bi barokatil Quran. Jadi salah satu Al-Quran itu kan jadi sebabnya oleh syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Cek oleh syafaatil Quran, cek oleh barokai Quran. Wa misaluhu utawi contone madhkur maneh minal mubahati saking pira-pira barang kang mubah, kang wenang, iku antanwiya yen to niat sapa sira bil akli kelawan oleh mangan. Iku antanwiya yen to niat sapa sira bil akli kelawan oleh mangan. Bil akli kelawan oleh mangan imtithala amri rabbik, imtithala amri rabbik, imtithala amri rabbik ing nderekaken dawuhe pangeran sira.
Imtithalu itu manut. Imtithala amri rabbik ing nderekaken dawuhe pangeran sira. Fi qaulihi ing dalem dawuhe Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong akeh kang padha iman. Ya ayyuhalladzina, he wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Ya ayyuhalladzina, he wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Kulu podo mangano sira kabeh. Kulu podo mangano sira kabeh. Min thayyibati ma saking pira-pira baguse barang. Min thayyibati ma saking pira-pira baguse barang. Razaqnakum kang wis paring rezeki sapa ingsun ing sira kabeh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik yang telah aku rezekikan kepada kalian semua. Jadi makan baik ini ku perintah. Baiknya makanan ini ku nopo ya? Makan yang halal, dari kerjaan yang halal. Zatnya makanan juga memang halal, prosesnya juga halal. Jadi halalnya sebuah makanan, baiknya sebuah makanan itu juga ada terkait dengan proses. Ayamku halal apa enggak? Halal. Lek proses belehmu enggak bener ya enggak jadi halal. Jadi ono halal, makanan halal itu juga sangat bergantung pada proses. Ya, proses penghalalannya. Sapi halal, kambing halal, belai enggak. Belai kok kayak model negara kafir kok. Disuduk besi dari belakang, dipanaskan sekian derajat, katanya lebih sedap dagingnya. Sedap iya mungkin, tapi penyakit di dalam binatang itu tambah ngelumpuk. Wong darah itu kotor mestinya dialirkan lewat leher. Udahlah, syariat Islam itu mesti menang, mesti benar dan mesti menyehatkan. Walaupun dunia modern menawarkan seperti itu, menyembelih binatang kambing, sapi yang paling bagus tidak dialirkan darahnya lewat leher. Dengan syarat-syarat tertentu, hulkum dan muri harus segera putus misalnya. Itu wong barat enggak terima. Karena ternyata ketika darah dialirkan itu menghilangkan sedapnya daging. Mungkin iya, karena darah campur daging dimakan. Tetapi dari aspek kesehatan mengerikan. Kalau Rasulullah sudah memberikan contoh proses penyembelihan yang halal, itu yang wajib kita ikuti. Semakin modern dunia ini, antara syariat Islam yang ditawarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah mesti akan dihadang oleh orang-orang kafir. Dicemooh, dianggap enggak layak dan seterusnya. Ini namanya ya perang arus putih dengan arus hitam.
Kita jadi orang Islam harus memenangkan syariat. Syariat harus dikedepankan. Penyembelihan secara Islam itulah yang benar, yang menyehatkan, dan insya Allah yang membuat makanan itu jadi halal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk makan yang baik-baik. Paling tidak ada beberapa catatan baiknya makanan itu. Pertama, makanlah yang halal. Yang kedua, makanlah secukupnya. Jangan berlebihan. Karena makan yang berlebihan itu juga tidak menyehatkan. Makanlah yang secukupnya. Malah dawuh Kanjeng Nabi, ketika kita ingin ilmu yang diberikan Allah kepada kita tidak cepat hilang, artinya punya daya dobit, itu ayakku lali taqwa lali syahwat. Apa? Ayakku lali taqwa lali syahwat. Makanlah untuk menghadapi ketaatan, bukan selera. Ayo wong saiki termasuk sampean lek mangan selera apa mangan ngurusi digawe kekuatan taat. Selera. Kadang-kadang wawan yang ngono, aduh, wan, nyapa gak mangan? Gak patek selera aku ya. Gak oleh ngono ku. Makan itu sekedar untuk supaya kita ini ada kekuatan menjalankan ketaatan. Bahasane Kanjeng Nabi ten hadis niku ayyaku lali taqwa lali syahwat. Salah satu dari 5 hal yang menyebabkan ilmu dijaga oleh Allah itu makan untuk taat, bukan makan untuk menghadapi selera. Kalau makan selera itu kadang-kadang wis wareg mangan wae. Elek urung melending urung mandeg. Ngono kuwi ora kuat ilmune. Ora kuat macane. Ora kuat wirite. Sebab wetenge kebeken, hawane ngantuk. Ngono awan. Hawane ngantuk. Ngantuk itu sekelakepan. Sekelakepan ini gak ada separuh kekuatan. Jadi banyak ono tirakate. Ayak pula li taqwa lali syahwat. Ada 5 itu. Idza arada ayyahfadzul ilma, menurut dawuh Kanjeng Nabi, apabila kamu ingin ilmumu dijaga oleh Allah, maka hendaklah kalian melakukan khamsah khisalin. 5 hal. Yang pertama, sholatul lail walau raqatain. Apa? Sholatul lail walau raqataini. Ya, sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Sholat malam walau 2 rakaat. Karena apa? Sholat malam, tahajud itu jembatan emas menuju manafi'ul ulum wa barakatul ulum. Orang yang membiasakan diri untuk sholat malam walaupun hanya 2 rakaat, usolli sunatat tahajud di rakaat ini misalnya. Wes mari ngono wiritan sak cukupe. Terus mari ngono maca Quran mungkin atau baca kitabnya yang perlu dibaca. Maka tahajud 2 rakaat itu oleh Allah dijadikan maqam mahmuda. Jembatan emas dengan ilmumu itu akan menjadikan derajat kemuliaan. Maqam mahmuda. Bahkan kadang-kadang saking istiqomahnya nembus anak turun.
Mbiyen wong cilik nglahirno anak dadi penggede-penggede ngono tahajude. Wong tuane enggak sarjana. Wis biasa-biasa tapi anaknya sukses-sukses, wis ono zennya itu mesti. Ono tahajude, ono tirakate. Sehingga masa-masa belajar, masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, masa-masa mondok, jangan hanya untuk mengutamakan proses taklim, moco lan moco, tapi harus ada riyadhah. Riyadhah itu ketika sampean baca tidak sekedar Allah memberikan fahmul ulum, tapi insya Allah Allah memberikan sak manafi'ul ulum wa barakatul ulum. Sak manfaati ilmu lan barokai ilmu diparingke. Mungkin ngerasane manfaati ilmu lan barokai ilmu bukan saat sekolah, bukan saat kuliah, bukan saat mondok. Nanti ketika keluar lagi ngerasake manfaati ilmu lan barokai ilmu. Jadi ilmu niku terus dimanfaatkan. Itu salah satunya qiyamul lail, sholatul lail walau rakaatain. Yang kedua, tadi apa tadi itu? Ya, apa? Lalaya sholatul lail walau rakaatain. Yang kedua tadi itu loh, ayyakula litaqwa lalis syahwat. Yang kedua, ayyakula litaqwa lalis syahwat. Yang ketiga, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, dawamul wudu. Karena wudu itu nurun, al ilmu nurun. Ketemunya dua nur antara nur wudu dengan nur ilmu akan melahirkan letupan keberkahan yang lebih. Letupan keberkahan yang dimaksud mungkin kekuatan daya ingat. Karena orang yang dawamul wudu itu selalu diberikan cahaya oleh Allah. Yang bercahaya hatinya. Jadi wong wudu niku termasuk nggawe tempate panggonane ilmu. Cek wadahe ilmu niku bersih, padang. Di situ nanti akan tukul namanya dobet, daya ingat. Sece kekuatan daya ingat ilmu wong duwe wudu mbek enggak iku pasti beda. Para ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi semua dawamul wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu terus. Sehingga terjaganya wudu, terjaganya nur, terjaganya ilmu. Makanya yang ketiga adalah dawamul wudu. Di samping ada sholatul lail walau raka'ataini, dawamul wudu, ayyakula litaqwa lalis syahwat, at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Posisi taklim, belajar, sekolah, kuliah, ngamondok itu harus betul-betul dijaga ketaatannya kepada Allah. Situasi rohaniyahnya situasi rohaniyah orang yang bertakwa. Bab opo gunane sampean soro-soro sekolah kuliah golek ilmu lek gak digawe takwa. Sorano apa-apane kok ilmune iku. Jadi golek ilmu model opo ae sekolah kuliah sampai mondok itu ya digawe mendukung ketaatannya kepada Allah. Lek niatmu ngono, wis to lah ora ana urip angel ora ana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ngajimu, sekolahmu, kuliahmu mau niati gawe taat nang Allah iku gampangne urip.
Logikane Quran wong takwa enggak ono sing keteteran. Enggak ada. Yakino iku. Allah yang dawuh. Wajib diyakini kebenarannya, wajib ditelusuri terus sampai akhir hayatnya. Enggak mau persoalan apa sajalah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika ada problem-problem yang sulit, Allah memberikan makhraj, solusi. Artinya tidak mungkin nggak ada problem, tapi problem yang selalu datang, Allah selalu berikan itu namanya makhraj. Dan itu derajatnya orang takwa saja itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, nasib rezeki yo enak. Enggak soro. Saat diuji pun ya Allah titipkan sabar. Saat dilimpahi rezeki pun Allah titipkan syukur. Ini nikmatnya orang takwa di situ. Stabilitasnya orang takwa di situ. Umume wong nek diuji ra duwe dhuwit niku muring-muring sampai putus asa. Tapi lek wong takwa enggak, dikawal sabar mbek Gusti Allah. Kan stabil toh. Karena tidak semudah yang kita bayangkan loh saat diuji ada sabar. Diuji apapun lah. Diuji penyakit mewabah seperti ini ya wajib sabar. Sabar, ikhtiar, tawakal itu kunci rohaniyah. Supaya orang yang beriman itu kalau diuji pahalanya malah tambah gede. Karena kesabarannya itu. Tidak putus asa, tidak suudzon kepada Allah. Makanya sudah sering dinyatakan oleh ulama-ulama, oleh ustadz-ustadz itu. Dimanapun mereka berada saat musibah seperti ini. Tidak boleh panik, tidak boleh susah, tidak boleh resah. Ya. Karena al-wahmu nisfudda. Kepanikan itu separuh penyakit. Kepanikan itu separuh penyakit. Sampai diceritakan ono wali Allah itu diberikan muka syafah, bisa melihat rombongan virus-virus itu. Virus-virus, kok rombonganmu kok akeh temen arep nang ndi? Nang Indonesia, misalnya yo. Ya. Loh, pirang tahun, enggak suwe paling sadurunge Ramadan aku wis mulai, misalnya muga-muga ya. Allahumma amin. Paling sadurunge Ramadan wis mulai. Lah wis sing ngongkon sapa? Gusti Allah. Lah apa? Ya nguji wong-wong Indonesia iku. Piro kurbane? Alah gak akeh paling 200-an. Paling 200-an. Bahasan wis sadurunge Ramadan waline ketemu maneh. Wis mulai, ya wis mulai. Piro dadine kurban? Bae dadi 300. Ya. Lah katamu 200 kok 300. Lah sing 100 ki mergo wedi mati. Mergo panik mati. Ora mergo aku. Aku enggak urusan karo sing 100. Urusanku sing 200 wae kok. Jadi ternyata panik itu ya nisfudda, separuh penyakit. Wis tenang, wis ikhtiar, wis ndonga sembarang kali, wis njaluk nang Gusti Allah. Wis cuci tangan, kebersihan ditingkatkan. Udah. Setelah itu ya terserah Gusti Allah. Wal itmi'nanu, tenang, tentrem, optimis, itu nisfud dawa, separuh dari obat. Wasabru bidayatus syifa, sabar itu awal dari penyembuhan. Jadi sabar itu gampang waras wong loro itu. Misalnya ya loro aja nih, Mas Fuad, sampeyan kok gebras-gebras saya, mboten biasa ngeten niku, ndang waras malah. Ayo Mas Fuad, kok gebras nggih kula kuwi tambah nemen niku.
metu ambak dikuwahi kae critane nggih wingi niku kena debu nggih wingi niku kena wangin nggih wingi niku malam-malam tambah wis tambah nemen niku. Ojo diceritakne tambah parah. Sabar nggih paling biasa kok kula ngenten iki ngono. Wis dianggap biasa, iku malah ndang waras. Tapi lek diceritakne tambah parah. Dikuwahi kae tambah nemen ya. Itulah Ibnu Sina menyatakan wasabru bidayatus syifa. Kesabaran itu awal daripada proses penyembuhan. Watan wiyalan yen to niat. Oh, anak 5 mung sik pira? Apa dia? Sing nomor 5 asiwaku. Gosok gigi itu loh. Ya oleh asiwaku dimaknani kon siwakan. Pakai kayu siwak. Memang mestinya kita sunnahnya komunitas pondok seperti ini ngesai siwak. Gak mau ngesai pulpen udah Pak. Ngesai siwak. Arep maca Quran siwakan, setane ben gak nggodho. Arep salat siwakan supaya gak nggodho lek niat salat. Ono para habaib niku jerone sak mesti gak ono duwike tok iku. Gak ono pulpene tok tapi ono siwake niku. Karena siwak niku dari aspek kesehatan memang membunuh kuman-kuman yang ada di mulut kita. Lek mboten gadah siwak ya mergo ning awake dhewe ana uwite ya sikatan lah, gosok gigi. Kanjeng Nabi lak dawuh, andai umatku tidak keberatan, maka siwak itu akan aku wajibkan. Tapi andai tidak keberatan, artinya tetap disunahkan. Ora sida diwajibno. Saking Kanjeng Nabi bilang gitu tuh saking pentingnya siwak. Membersihkan bau mulut. Itu penting itu, ada kaitannya dengan kekuatan daya ingat, kedobitan seseorang. Coba bayangkan, di Jepang itu kan ada penelitian kedokteran, meneliti anak-anak SMA, anak-anak SMP yang disiplin gosok gigi ya. Ya disiplin gosok gigi. Memang kecerdasannya berbeda dengan anak-anak yang tidak disiplin gosok gigi. Lalu dokter-dokter Jepang itu menceritakan efeknya makan lalu sekian 2-3 jam tidak gosok gigi, maka sisa makanan yang menempel pada tepi-tepi gigi itu sudah membau busuk. Ketika mulut tuh sampai 2 dino, 3 dino, sampai seminggu gak gosok gigi wan, bau mulutnya menyengat. Lah bau mulut menyengat ini kalau diserap sarap ke otak. Karena mulut itu sangat dekat dengan otak. Kalau bau mulutnya tidak sedap alias basin ini diserap oleh saraf otak ke atas, maka mempengaruhi kecerdasan. Ketika bau mulut ini segar, wangi, lalu diserap oleh saraf otak ke atas, itu mempengaruhi kecerdasan. Logis, sangat logis napa sedawuhe Kanjeng Nabi. Bahwa penjagaan ilmu ada terkait dengan asiwaku, aspek kebersihan ruangan mulut itu bisa diserap saraf otak ke atas, bisa mempengaruhi kecerdasan. Sampai diteliti di dunia kedokteran pun ternyata terbukti sing sering sikatan ambek sing ora kecerdasane beda. Watan wiyalan yen to niat sapa sira bihi kelawan mangan. Bihi kelawan mangan. At-taqawiyya. Ing kanggo pikuwatan ala taatillahi ta'ala ing atase taat maring Allah Ta'ala. Niat mangan niku golek kekuatan, lek kuat imunnya dari makanan, gizi makanan menimbulkan kekuatan, maka kekuatan ini untuk mentaati Allah
Allah ngono lho maksude. Aja kekuatan digawe ngeplaki kancane, gawe kemungkaran, gawe kejahatan. Jangan. Watan wialan yen to niat sira atasabuba ing gawe sebab fistih ora syukri ing dalem amreh ngetokake syukur mingka sanging sira lirabika maring pangeran sira. Jadi oleh mangan diniati ngetokne syukur nang pangeran. Ketika sampeyan mari mangan terasa nikmat, ucapno alhamdulillah. Karena ketika makan itu kan hanya ada dua kemungkinan rasa. Rasa nikmat atau rasa tidak nikmat. Tidak nikmat itu mungkin sakit. Atau tidak nikmat itu mungkin dia tidak beriman kepada Allah, enggak syukur. Tapi orang yang beriman kepada Allah tidak gitu. Semua yang dimakan itu diyakini pemberian Allah yang wajib dinikmati dan wajib disyukuri. Sehingga etikanya orang yang beriman mau makan doa setelah makan alhamdulillah. Jadi niat menjadi sebab supaya kita ini menjadi orang yang mensyukuri nikmatnya Allah. Makan itu diniati supaya keluar syukurnya. Gitu. Karena ketika tidak bisa muni alhamdulillah berarti tidak ada nilai syukur kan. Kalau tidak ada nilai syukur kan tidak bertambah nikmatnya. Karena tinggi rendahnya kenikmatan hidup dipengaruhi oleh tinggi rendahnya daya syukur. Dan daya syukur seseorang itu tergantung imannya. Maka dalam Al-Quran itu iman dengan syukur itu digandeng. Digandeng toh? Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ya. Ma yaf'alullah, Allah tidak akan mengadab kepada hambanya jika in syakartum wa amantum. Jika mereka bersyukur dan beriman. Kenapa iman dan syukur digandeng? Namanya tilalah iktiron. Disebut gandeng karena saling berefek. Semakin tinggi daya syukurnya menunjukkan semakin tinggi imannya. Semakin tinggi imannya menumbuhkan daya syukur yang tinggi. Daya syukur yang tinggi akan berefek kepada kenikmatan. Jadi tinggi rendahnya kenikmatan diukur dengan tinggi rendahnya kesyukuran. Tinggi rendahnya syukur diukur dengan tinggi rendahnya iman. Itu. Nah supaya wong iso imane tambah kuat, syukure tambah mantap, dikongkon ngekeh no zikir, ngaji ilmu. Supaya bagaimana orang mudah bersyukur itu ada dataran ilmu, ada dataran ma'unah. Ma'unah kelawan zikir, ilmunya itu motivatornya. Jadi ingin menumbuhkan akhlak itu yang enggak cukup zikir, harus ngerti ilmunya. Zikire wis pendak tiba kok nyebut cucuk manuk kota Nganjuk, ya berarti duduk ora ana pitulunge wis ngerti lek tiba ngucap inna lillah. Tapi bahasan tiba kok nyebut cucuk manuk karo kota Nganjuk misuh, berarti kan dataran ilmunya sing konslet. Atau lek enggak gelem enggak ana ilmune kok enggak metu juga akhlake, berarti krisis maunah, krisis hidayah. Kedua-duanya lah taklim, zikir itu ulul albab. Zikir ya taklim, zikir ya ilmu itu ulul albab. Orang yang punya kemampuan dua hal juga mengutamakan zikir, mengutamakan ilmu. Idh yaqulu krana dawuh sapa subhanahu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh dawuh kulu min rizki rabbikum washkurulah. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Kulu padha mangano sira kabeh
Min rizki rabbikum saking rezekine pangeran sira. Min rizki rabbikum saking rezekine pangeran sira kabeh. Waskuru lan padha syukur sira kabeh lahu maring Allah taala. Makanlah kalian semua dari rezekinya Allah dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah. Itu berarti diperintah mangan rezekine Allah, artinya rezeki yang telah diatur ya turunnya kepada kita oleh Allah dan disuruh bersyukur. Mari mangan ngucapo alhamdulillah. Ben oleh ganjaran yang nglakoni ayat iki. Kulu mir rizki rabbikum waskurullah. Mari mangan kon syukur. Sampai titik. Fakis mongko madakno sira. Fakis mongko madakno sira, ngiyasno sira. Ala hadaini ing atase iki loro. Al misalaini conto loro. Fakis mongko madakno sira ala hadainil misalaini ing atase iki loro conto loro. Iki conto loro. Ma ing barang adahuma kang liyane hadainil misalaini. Adahuma kang liyane hadainil misalaini minal taati sanging pira-pira ketaatan wal mubahati lan pira-pira perkara mubah wastaksir lan amrih ngekeh-ngekehno sira min sholihin niyati sanging baguse pira-pira niat min sholihin niyati sanging baguse pira-pira niat juhdaka ing sak kuat-kuat sira juhdaka ing sak kuat-kuate sira. Ya kiaskan saja dari contoh di atas bahwa melakukan ketaatan dengan niat-niat yang baik itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan ungkapan niatnya gitu. Kan maca Quran niate iki iku apik. Mulai yang ketaatan sampai yang mubah pun juga diniati. Mangan perkara mubah tapi diniati nglakoni dawuhe Gusti Allah. Ya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nomor loro mangan perkara oleh tapi diniati kepengin punya kekuatan. Nomor telu niat mangan tuh oleh tapi diniati supaya bisa bersyukur kepada Allah. Ngono ku oleh. Jadi barang taat, barang mubah ketika diniati macam-macam itu boleh. Dan orang itu akan mendapatkan pahala sebanyak ungkapan niatnya. Di sini dinamika niat yang diterangkan oleh dalam kitab Risalatul Mu'awanah Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad yang setiap pagi dan setiap Sabtu zikir rotibnya kita baca terus. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga hidup kita sampai akhir hayat hidup yang bermanfaat. Al-Fatihah.